Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan perayaan Natal di tanggal 25 Desember bersama dengan keluarga. Mungkin di antara saudara ada yang dalam perjalanan pulang dengan penerbangan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, atau dari satu negara ke negara yang lain. Mungkin tiket juga cukup mahal ya saudaraku. Tapi perjumpaan dengan keluarga membuat hati itu menjadi bahagia. Dan saudaraku yang diberkati, terkadang hubungan itu jauh lebih berharga daripada sekedar uang atau pengeluaran yang kita keluarkan untuk perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebabnya saudara, selama masih ada waktu, mari kita saling menghargai hubungan-hubungan yang ada. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi ingat, sekalipun kita berhubungan interaksi satu dengan yang lain antara sesama manusia, tetap saja masih ada satu ruangan yang kosong yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Sebabnya saudara jangan lewatkan momen spesial Natal bersama dengan keluarga, tetapi yang terutama adalah menghadirkan Yesus lahir dalam hati kita, di palungan hati kita yang kotor. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pertahankan iman saudara. Amin. Jangan saudara meninggalkan keyakinan, jangan saudara meninggalkan iman hanya karena tawaran-tawaran untuk saudara mendapatkan promosi dan jabatan yang jauh lebih baik. Kita kembali belajar tentang seorang yang bernama Stefanus. Di dalam kisah Stefanus yang pertama, kita sudah belajar bagaimana dia bersoal jawab dengan orang-orang yang mempertentangkan iman kekristenan yang sejati. Dan di bagian kedua, kita akan belajar tentang bagaimana kisah seorang Stefanus mempertahankan iman sampai mati, bahkan sampai dia mengorbankan dirinya, nyawanya, dan dia mati sebagai seorang yang seperti malaikat, yang mati sebagai martir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita baca kisah yang menarik ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengorbankan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang tidak penting. Ajar kami untuk menghargai hal-hal yang penting, melebihi dari apa hal-hal yang tidak penting. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melebihi apa yang menjadi kehendak manusia. Di persiapan menyambut Natal pada tahun ini Tuhan, biarlah kami menghargai hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu menghadirkan Tuhan dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, sekalipun ada harga yang harus kami bayar. Stefanus mati sebagai martir, tapi biarlah kami menjadi pejuang-pejuang iman yang mati terhadap tubuh berdosa kami dan hidup bergaul dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 hingga ayat 60, kisah Stefanus mati sebagai seorang martir yang memuliakan Tuhan. Ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya dan menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, itu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan ia dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak. Lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8 dan Ishak memperanakan Yakub. Dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuan asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub
ayahnya dan semua saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Ia mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan dalam kuburan yang telah diberi Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ingatlah kata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memuruknya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia bangun dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memanggil dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, Nabi Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Dan sudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Memang kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menjadi contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek kita dan bukan pimpinan Yosua di bawah kepemimpinan, yaitu waktu tanah ini direbut oleh bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah perbuatanku. Rumah apakah yang akan kamu berikan bagiku demikian firman Tuhan? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semua ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jika anggota-anggota mahkamah agama semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan bersujud. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu. Mereka menyeret dia keluar lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 1a dikatakan, Paulus juga setuju bahwa Stefanus mati di bumi. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 hingga ayat 60, Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 8 ayat 1a, bahwa Paulus pun setuju bahwa Stefanus mati di bumi.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Stefanus ini adalah satu flashback, kilas balik tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-51, orang-orang yang kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga selalu menentang Roh Kudus seperti nenek moyang yang tidak mereka lakukan, baik itu kepada Musa, baik itu kepada Raja Daud. Apakah dari nabi-nabinya tidak diikuti oleh nenek moyang? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat, tapi kamu tidak mendukungnya. Dan mereka bersama orang-orang anggota agama itu mendengar semua itu sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara, saya pernah menyampaikan firman tentang bahaya dari orang yang tidak percaya. Saudara, bagi orang yang tidak percaya itu bahaya, karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Sebaliknya, setiap orang yang tidak percaya, hatinya tertutup, dan dia akan masuk di dalam dosa efek domino yang lebih besar lagi. Nah, para anggota-anggota mahkamah agama ini adalah golongan orang-orang yang tidak percaya. Yang sekalipun mereka ada unsur bisa percaya, tapi mereka menolak untuk percaya. Nah, saudara, yang saya mau katakan bahwa bahaya kalau kita memelihara sikap hati yang bahaya kalau kita memiliki sikap hati yang tidak mau, yang membentengi hatinya dengan tidak benar. Kebenaran itu nggak akan bisa masuk. Dan dikatakan nenek moyang yang tidak bersunat hati dan keras kepala selalu menentang Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus, apalagi menentang Roh Kudus, itu dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar sangat tertusuk hati mereka, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di dalam ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, perenungan hari ini adalah sederhana. Kalau engkau percaya, sungguh-sungguh membela kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan membela engkau. Dan ingat, Tuhan bukan cuma menerima kita, tapi Tuhan menghargai dan menghormati keputusan kita untuk menjadi pembela-pembela kebenaran, apologet yang membela kebenaran, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Stefanus penuh dengan kuasa Roh Kudus, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan sangat menghargai Stefanus. Dan bukankah saudara, Stefanus adalah martir pertama yang bukan dari golongan 11 orang murid rasul-rasul yang dibimbing sendiri oleh Yesus. Tapi Stefanus adalah martir pertama yang menunjukkan bahwa sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup berkenan, hidup berkenan Tuhan, dan Stefanus berkata seperti ini, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan. Mereka semakin berteriak-teriak, menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka melemparinya. Saksi-saksi meletakkan juga mereka di depan kaki orang Saul. Lalu mereka menganiaya dia sampai mati. Dan mereka melemparinya, justru Stefanus berdoa, Tuhan terimalah rohku. Sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di manakah perjuangan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, membela kebenaran yang daripada Tuhan? Saudara-saudaraku yang diberkati, sampai di mana saudara? Sampai di mana kita hidup di dalam kebenaran dari firman Tuhan ini? Ketika Stefanus hidup di dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tahukah saudara, ketika seseorang hidup berkenan kepada Tuhan, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perkataan itu keluar dari Rasul Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, dari penganiaya jemaat menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Stefanus memberikan kekuatan bagi rasul-rasul yang lain
Sehingga rasul-rasul yang lain juga menjadi seorang penginjil-penginjil hebat yang luar biasa. Dan dalam keadaan mereka sebagai manusia, mereka pun banyak yang mati sebagai saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai sejauh mana Tuhan mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi satu hal yang pasti, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus dibayar. Saya berdoa untuk murid-murid saya yang eh, dari agama yang seberang, dia tetap percaya Yesus. Sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Saudara, jangan kamu takut. Sekalipun ada aniaya, sekalipun ada tekanan yang menimpa kehidupan, tetapi tetaplah kuat, tetaplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebab kau akan beroleh kekuatan untuk dapat menangani segala perkara. Tuhan kiranya memberkati kita, menjaga iman, memperjuangkan iman, mencapai garis akhir sampai kita beroleh mahkota kehidupan. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memberkati engkau saudaraku yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang diperintah. Jika engkau percaya, sungguh-sungguhlah engkau percaya. Sebab orang yang tidak percaya itu akan masuk di dalam jebakan-jebakan iblis. Tapi diberkatilah orang yang percaya. Karena setiap orang yang percaya diberi kuasa. Baik itu kuasa untuk menjadi anak Allah maupun kuasa untuk menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong setiap langkah-langkah kehidupannya. Tuhan, kami sudah percaya padamu, kami sudah menerima Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Dipenuhi dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Bahkan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Berkatilah kudus dan hamba firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mendengarkan firman Tuhan, hari ini angkat tanganmu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, ditunggu dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya bagi nama Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin, shalom, and God bless you. Selamat beraktivitas and Tuhan memberkati.